Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama eh, saya hormati adik-adik para mahasiswa mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggerakkan masa depan bangsa pada mata kuliah ekonomi sumber daya insani. Perlu adik semua ketahui bahwa manusia itu bukan sekedar angka, mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari bahwa skill seorang mahasiswa, skill seorang yang bekerja tidak terlepas dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tidak terlepas dari skill yang mereka miliki. Contohnya saja bahwa gedung yang besar itu tidak lahir dan ujuk-ujuk ada tanpa ada dari ide-ide jenius dari seorang manusia. Oleh sebab itu, manusia itu bukan disebut sebagai bukan sekedar angka, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Manusia subjek atau objek pembangunan. Dua peran strategis eh, dua peran strategis penduduk berperan ganda dalam ekonomi. Sebagai produsen yang menggerakkan roda produksi dan sebagai konsumen menjadi pusat pemenuhan kebutuhan. Paradigma baru sumber daya insani berkualitas bukan pilihan. Ia adalah persyaratan mutlak kemakmuran bangsa. Kualitas manusia menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Jadi, semakin banyak skill yang dimiliki oleh manusia, maka dia akan berpengaruh mutlak atas kemakmuran bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, eh, dalam hal ini, mari kita selalu mengedepankan keilmuan-keilmuan, kemampuan-kemampuan kita berpikir bagaimana kita dapat memajukan bangsa ini. Realistis demografi Indonesia. Bonus demografi. Indonesia ini sudah memasuki fase populasi usia produktif yang besar, peluang emas untuk melompat menjadi negara maju. Hari ini kita kenal bahwa Indonesia masih berada fase negara yang berkembang. Salah satu wujud dan cita-citanya bagaimana Indonesia ini mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Indonesia ini bisa berubah menjadi negara-negara yang maju layaknya negara yang lain. Tantangan transisi pada saat ini adalah menyeimbangkan produktivitas dengan ketersediaan lapangan kerja agar bonus tidak berubah menjadi beban. Kenapa ini sangat perlu kami sampaikan bahwa di Indonesia hari ini pengangguran itu masih banyak, lapangan pekerjaan yang minim, sedangkan tingkat manusia itu lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan. Makanya pengangguran itu masih merajalela. Besar harapan bahwa ke depan kita akan berpikir bagaimana dengan manusia yang banyak ini tidak ada lagi kata pengangguran di Indonesia. Karena salah satu faktor yang dikatakan negara maju ialah ketika pengangguran yang sedikit tapi lapangan kerjaan yang banyak. Jendela peluang jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2045 dan kita akan mencapai yang namanya Indonesia Emas. Kesenjangan kualitas masalah utama yakni lagi-lagi adalah masalah pendidikan. Rendahnya akses pendidikan berkualitas akan menciptakan ketimpangan daya saingan antar wilayah. Sementara itu, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata memicu pengangguran yang struktural. Pekerjaan tersedia, namun keterampilan tidak sesuai. Oleh sebab itu, keterampilan harus dibarengi. Karena tanpa ada keterampilan,
mau sebanyak apapun lapangan pekerjaan yang ada, maka kita tidak bisa mengakses pekerjaan itu. Tapi ketika kita punya keahlian, maka kita akan memilih di mana langkah ini akan bekerja. Tanpa intervensi yang serius, kesenjangan ini akan terus melebar dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi pendidikan sebagai pilar utama. 20% anggaran APBN itu konstitusi kewajiban alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan sebagai investasi strategis. 270 miliar penduduk Indonesia, potensi pasar tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara yang perlu tingkatkan kepastiannya. 2045, target Indonesia emas transformasi menuju tenaga kerja bernilai tambah tinggi, harus rampung sebelum 1 abad kemerdekaan. Tantangan di era modern, hubungan struktural, birokrasi yang lambat, efisiensi pasar tenaga kerja terhambat, regulasi berlebihan, dan prosedur yang tidak adaptif. Ketidakpastian, iklim investasi yang sehat membutuhkan kepastian hukum, fondasi kepercayaan investor, dan disrupsi teknologi. Otomasi dan AI mengubah langkah pekerjaan menuntut adaptasi kompetensi yang cepat. Tantangan di era modern sangat sudah terlihat. Bagaimana birokrasi yang lambat, ketidakpastian, dan diskusi teknologi. Perkembangan teknologi ini harus diikuti dengan keselarasan. Karena kenapa? Kalau tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka masyarakat Indonesia akan tertinggal dari negara-negara yang lain. Solusi strategi untuk masa depan, deregulasi birokrasi. Yang kedua adalah harmonisasi tentang kebijakan yang solid pro terhadap rakyat. Kemudian insentif produktivitas, mendorong peningkatan produktivitas melalui insentif fiskal dan dukungan infrastruktur digital. Mengubah hambatan menjadi peluang. Ekspektasi industri luar Jawa mendorong industri berkembang di luar Pulau Jawa untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tekanan urbanisasi. Memperkuat kewirausahaan adalah solusi mandiri memperdayakan masyarakat secara langsung, menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong inovasi lokal. Artinya apa? Ini mengubah hambatan menjadi peluang. Misalnya di daerah Pulau Jawa yang masyarakatnya sangat padat penduduk, ini tidak bisa mengandalkan bagaimana eh, peluang yang ada di Pulau Jawa. Tapi bagaimana berpikir di luar dari Pulau Jawa dapat meningkatkan sektor industri sehingga masyarakat eh, dapat menambah apa pendapatan mereka bukan hanya di Pulau Jawa tapi di Pulau Jawa. Yang kedua, bagaimana memperkuat kewirausahaan, menanamkan kepada masyarakat eh, Indonesia bahwa solusi mandiri yang paling tepat hari ini, bagaimana memperdayakan masyarakat secara langsung, yaitu menciptakan lapangan sekali kerja sekaligus mendorong inovasi lokal. Misalnya menciptakan UMKM lokal, eh, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana berwirausaha mandiri untuk agar tidak terciptanya pengangguran dan pengangguran. Kesimpulannya, dapat kita pahami bahwa sumber daya insan yang unggul atau ekonomi maju, investasi pada manusia adalah investasi dari hasil jangka panjang yang dapat dilakukan sebuah bangsa. Mari kita berkomitmen bersama membangun sumber daya insan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia hari ini. Sebab itu, karena kesejahteraan dari sebuah negara itu bisa diciptakan dari tiga. Bagaimana masyarakat dapat mendapatkan infrastruktur yang layak, kesehatan yang layak, pendidikan yang layak. Karena tidak ada tingkat kesejahteraan kalau ketiga ini tidak dapat kita dapatkan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas baik infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.